Saudara, gagal move on adalah istilah yang sangat lazim kita dengar di kalangan anak-anak muda saat seseorang atau kita sendiri gagal bangkit atau gagal berubah dari suatu peristiwa yang membuat kita begitu amat terpuruk. Misalnya putus cinta, gagal menikah, gagal masuk perguruan tinggi idaman, gagal masuk sebuah perusahaan, atau mungkin kita dalam situasi yang sebenarnya kita tidak inginkan. Saudara, dalam Injil Matius pasal 27 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ada satu tokoh yang saya bisa katakan bahwa dia gagal move on, gagal bangkit dari keterpurukannya dan membuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Saya bacakan untuk kita sekalian. Pada waktu itu, Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Amin. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, Yudas dalam bacaan kita adalah contoh tentang gambaran seseorang yang gagal move on, gagal bangkit dari keterpurukannya, yang membuat banyak orang lain, membuat orang lain rugi dan bahkan dirinya sendiri pun mengalami kerugian. Yudas dalam bacaan kita membuat satu kesalahan yang begitu amat sangat fatal, yaitu dia menjual Yesus yang adalah gurunya sendiri dengan uang 30 keping perak. Sebenarnya saudara yang sama dikasihi Tuhan, Yudas saat itu membayangkan bahwa ketika Yesus ditangkap, pasti Yesus akan melawan orang Yahudi dengan semua kuasa yang ada padanya. Seperti banyak mujizat yang sudah dilakukan Yesus sebelumnya, Yudas sudah membayangkan bahwa Yesus mungkin akan tiba-tiba menghilang, atau bahkan mungkin memutuskan belenggu yang saat itu mengikat kedua tangannya, atau langsung mencabut nyawa orang-orang Yahudi saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Yang diharapkan Yudas justru berbalik dan sangat berbeda dengan kenyataan yang dia hadapi saat itu. Harapan Yudas, Yesus akan melawan, tetapi kenyataannya Yesus justru diam. Yesus justru tidak melawan dan pasrah menerima semua perlakuan, bahkan ketika ia menjatuhi hukuman mati, Yesus tidak melawan sama sekali. Mendengar hal itu, menyaksikan, melihat hal itu, Yudas pun sangat terpukul, lalu kemudian ia menyesali perbuatannya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan tahap penyesalan Yudas saat ini. Ada dua yang saya bisa berikan kepada kita saat ini, yang bisa saya tangkap dari bacaan kita saat ini. Yang pertama, Yudas mengembalikan uang. Yudas menyadari bahwa harta ternyata tidak akan berarti apa-apa jika hati nuraninya sendiri tidak tenang, tidak senang, bahkan ia selalu dihantui dengan rasa bersalah. Ingat, materi, harta tidak akan mampu untuk membeli hati nurani seseorang, dan ketika hati nurani kita kemudian memvonis kita bersalah, maka apapun harta yang kita miliki semuanya akan menjadi sia-sia dan tak akan berarti dan tanpa makna sama sekali. Yang kedua, Yudas membuat pengakuan. Di sini Yudas membuat pengakuan. Yudas sadar betul bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu kesalahan yang begitu amat fatal. Oleh karena itu, ia menyesal dan mengakui kesalahannya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, sangat disayangkan bahwa pengakuan Yudas akan kesalahannya tersebut hanya sampai di depan mata para imam, hanya sampai di depan mata manusia, dan penyesalan itu Yudas tidak sampaikan langsung kepada Allah. Ia tidak datang kepada Allah dan mengatakan, "Bapa, saya telah berdosa." Hanya sampai di hadapan manusia, hanya sampai di depan para imam saat itu. Dan pengakuannya saat itu sungguh tidak mendapat respon yang baik, karena para imam mengatakan bahwa apa peduli kami, apa urusan kami dengan penyesalanmu tersebut. Artinya Yudas
mendapatkan respon yang sama sekali tidak sesuai harapan Yudas saat itu. Akhirnya karena kecewa, karena putus asa, karena penyesalan yang luar biasa, bahkan mendapatkan perlakuan dari para imam yang seakan-akan tidak mempedulikan tidak mempedulikan pengakuan Yudas saat itu, Yudas pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Yudas memilih untuk gantung diri di bawah sebuah pohon. Yudas gagal move on. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, semua manusia, semua kita, saya, saudara yang mendengar, atau bahkan siapapun yang ada di luar sana, kita pernah ada di posisi Yudas Iskariot. Kita pernah membuat suatu keputusan, membuat suatu kesalahan di masa lalu yang kemudian merugikan orang lain pun juga merugikan diri kita sendiri. Membuat orang lain terluka atau bahkan pun membuat diri kita juga terluka. Tapi itulah kenyataan. Itulah kita manusia. Terkadang karena keinginan kita sendiri, kita bisa mengorbankan orang lain. Karena ingin memenuhi keinginan hati kita, kita bisa menjebak orang lain dalam situasi yang begitu amat pelik dan sulit. Saat kita menyadari kesalahan kita, cobalah untuk memperbaiki diri kita agar lebih baik ke depan. Yudas tidak mempersalahkan para imam. Yudas tidak mempersalahkan orang lain, tetapi dia mengaku bahwa dia telah berdosa. Aku telah berbuat kesalahan, aku telah berdosa. Menyalahkan orang lain untuk membenarkan diri kita sendiri bukanlah suatu proses penyesalan yang baik yang berujung pada kegagalan kita untuk move on. Menyadari diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri untuk lebih baik ke depan, serta mengakui kesalahan kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang selalu saja punya potensi untuk berbuat kesalahan, dan mengakui bukan hanya di depan manusia, tapi juga di depan Allah, di depan Tuhan, di depan Yesus Kristus. Kita datang dan mengakui bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan sungguh sangat amat berdosa. Semua manusia punya sisi gelapnya masing-masing, saudara. Semua manusia punya jurang mereka masing-masing. Setiap orang punya masa lalu yang pelit, yang kusut, yang amat memilukan. Tapi itulah kenyataan kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi mengubah sesuatu yang telah terjadi. Kita tidak bisa lagi kembali untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kita di masa lalu. Namun bukan berarti bahwa kita tidak bisa untuk memperbaiki diri kita, kita tidak bisa memperbaiki kehidupan kita. Manusia tidak ada yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan itulah maka kasih Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, menawarkan kasih yang begitu amat sangat sempurna untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan kita manusia. Kasih Yesus ditawarkan kepada kita agar hidup kita yang dulunya kusut, hidup kita yang dulunya kelam, atau hidup kita yang saat ini begitu amat sangat pelik, terasa rumit, dan mungkin seakan-akan kita berada pada jurang yang begitu amat dalam dan tidak mampu untuk kita kita daki atau kita keluar dari jurang tersebut. Yesus menawarkan pertolongan. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan Petrus. Petrus adalah orang yang juga membuat kesalahan. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Namun dalam penyesalan itu Petrus bisa bangkit memperbaiki dirinya. Dia memohon ampun, meminta ampun kepada Tuhan, memperbaiki sikap kepribadiannya yang tidak baik. Lalu kemudian anugerah pengampunan terjadi dan Petrus tampil menjadi pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih kuat. Bahkan dalam Alkitab dia dijuluki sebagai batu karang. Sedangkan Yudas melakukan kesalahan.
dia mengakui kesalahannya, dia menyesali kesalahannya, namun penyesalannya itu hanya sampai pada pengakuan bahwa dia bersalah dan tidak memohon ampun kepada Tuhan, sehingga apa yang dituainya adalah sebuah kebinasaan. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara masing-masing saat ini. Namun satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita bahwa sesulit apapun hidupmu saat ini, sepelik apapun, sekelam apapun masa lalu, di hadapan Tuhan engkau sangat berharga. Kasih Tuhan jauh lebih berharga dari suramnya, kelamnya masa lalumu. Karena itu, ketika engkau menyesal dengan semua kesalahan yang engkau lakukan, berubahlah untuk menjadi lebih baik ke depan. Mintalah hikmat Tuhan supaya menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, selagi kita semua masih mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua, terpuji firman-Nya. Haleluya. Amin.